Rasulullah mengabarkan di fase keempat ini fase yang cukup berat dialami oleh umat Rasulullah, dan skopnya global, seluruh dunia. Karena pada periodisasi sejarah yang keempat ini, kehidupan kaum muslimin dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Salah satu di antaranya yang kita rasakan di Indonesia yaitu fitnah Duhaimah. Kata Ad-Duhaimah itu bentuk tasghirnya, pengecilannya yaitu dahma, artinya gelap, hitam. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arati minat dunya. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi kondisi umat Rasulullah pada periodisasi sejarah yang keempat, ketika fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, kondisi umat, kata Rasulullah, pagi beriman, sore sudah menjadi kafir, atau sore beriman, paginya menjadi kafir. Dahsyat fitnahnya. Wahai, kenapa? Rasulullah mengabarkan, qala yabi'u dinahu bi'arati minat dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Dan itu sudah menjadi sebuah realitas di Indonesia. Banyak kita saksikan orang menjual agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau sudah fitnah Duhaimah ini terjadi, Rasulullah mengabarkan umat ini akan terbelah jadi dua, yaitu mukmin sejati dan munafik sejati. Di Indonesia kita bisa melihat dan menyaksikan ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, banyak di Indonesia ini orang berbondong-bondong menjadi munafik. Kenapa saya katakan sampai berbondong-bondong? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Nah, ini. Apalagi Rasulullah sudah memberikan kabar kalau sudah periodisasi sejarah yang keempat ini, kita akan menghadapi tahun-tahun yang penuh penipuan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Bahkan orang yang jujur, orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Sementara pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Ini sudah terjadi di Indonesia. Dan kalian, kata Rasul, akan menyaksikan orang dungu, orang bodoh, dimulia-muliakan, sementara ulama direndahkan, dikriminalisasi. Dan ini sudah terjadi. Bahkan kalian akan menyaksikan Ar-Raibidah. Ar-Raibidah itu orang yang tidak paham din, tapi memimpin rakyat kebanyakan. Sehingga Rasulullah memberikan warning, kalau sudah imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh itu diangkat menjadi pemimpin, maka yang terjadi adalah fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan. Ini implikasi, dampak dari fitnah Duhaimah. Dan benar-benar periodisasi sejarah yang keempat ini sangat berat sekali. Apalagi Allah mengganti, ini yang disebut dengan sunnah tadawun, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir.
Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan pada fase keempat ini Allah menginginkan sebagian mukmin akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid, gugur sebagai syuhada. Dan itu sudah kita saksikan. Contoh, di kawasan-kawasan minoritas muslim India, beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang, beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri India mensahkan undang-undang anti-Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Kepolisian, tentara India digerakkan oleh Perdana Menteri India, resmi negara, untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di India yang jumlahnya minoritas. Kalau dari sisi kuantitas, jumlah penduduk muslim di India itu kurang lebih 191 juta, hampir sama dengan Indonesia, kurang lebih 200 juta. Tapi jumlah penduduk Hindu di India 1 miliar. Berarti umat Islam minoritas. 191 juta berbanding 1 miliar. Sehingga akhirnya genosid, pemusnahan massal itu terjadi dan mendapat dukungan resmi dari Presiden Amerika waktu itu, Donald Trump. Sehingga akhirnya patungnya Donald Trump disembah-sembah di India. Jangankan patungnya Donald Trump, orang telanjang bulat, tidak ada sehelai pun kain, dia ngakunya dewa corona, disembah-sembah. Sementara muslimah India yang menutup auratnya dilarang oleh negara, sehingga banyak anak-anak muslim, muslimah di India lebih baik keluar dari lembaga pendidikan di India daripada membuka jilbab. Ini diskriminasi yang dialami oleh kaum muslimin di India. Nah, ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tadi di India. Nah, sekarang contoh yang kedua di Cina. Di Cina itu dulu ada sebuah negara tetangganya namanya Turkmenistan, sebuah negara merdeka. Itu kalau kita lihat sejarah, itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an diutus untuk mendakwahkan Islam ke Turkmenistan. Alhamdulillah, dari Mekah menuju Cina.
Turkmenistan. Alhamdulillah Allah mudahkan, sehingga akhirnya umat Islam jadi mayoritas di Turkmenistan. Dan di Turkmenistan itu muncul teknologi kertas. Teknologinya sudah tinggi, sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil satu policy, yaitu kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, sehingga dibuat 7 mushaf, gitu kan, di beberapa kawasan Mekah, Madinah, Syam, dan beberapa yang lain. Dan alhamdulillah dari doa penyeru-penyeru dakwah dari Mekah menuju Indonesia yang disebut dengan Wali Songo, alhamdulillah Al-Quran nyampe di Nusantara. Ya. Itu perjuangan para ulama. Makanya di Turkmenistan yang sekarang setelah muncul Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong, yang disebut dengan Bapak Komunis Cina, hanya mencaplok Turkmenistan, dirubah Turkmenistan menjadi Xinjiang, masuk kawasan Cina. Itu. Nah, di Xinjiang itu ada lagi sebuah kota namanya Xi'an. Xi'an. Itu ada masjid yang dibangun pada masa sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Makanya masjid itu umurnya kurang lebih 1074 tahun. Sampai sekarang masih ada di kawasan Xi'an. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pada masa Presiden Cina Xi Jinping yang sekarang ini dia disebut dengan Mao Zedong kedua, gitu ya. Dia melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di kawasan Xinjiang, yaitu kaum muslimin Uighur yang dulu punya negara sendiri tapi dirampas oleh rezim komunis Cina pada masa Mao Zedong. Akhirnya kurang lebih 5,5 juta umat Islam, suami-suami mereka umat Islam, dijebloskan ke kamp-kamp tahanan. Putranya dipisah dari keluarga, sehingga akhirnya di rumah-rumah muslim Uighur itu tinggal istri dan anak perempuannya. Hampir 1 juta anggota Partai Komunis Cina digerakkan oleh Presiden Xi Jinping untuk mendatangi rumah-rumah kaum muslimin, sehingga terjadilah pemerkosaan yang sangat biadab oleh rezim Partai Komunis Cina. Nah, dari 5,5 juta suami-suami Uighur ini tadi yang dimasukkan kamp tahanan, itu kurang lebih 1 juta suami-suami ini dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Tidak hanya sekedar dibunuh, tapi diambil organ tubuhnya oleh rezim Partai Komunis Cina. Ginjal, hati, paru-paru dan sebagainya. Dan kalau dirupiahkan, hasil penjualan organ tubuh kaum muslimin Uighur yang dijual oleh rezim Partai Komunis Cina, itu kalau dirupiahkan, rezim Partai Komunis Cina mendapatkan keuntungan 4 triliun. Sehingga beberapa LSM yang sempat mengungkap tentang kejahatan itu sampai bikin laporan 700 halaman mengungkap tentang kekejaman yang dilakukan oleh rezim Partai Komunis Cina kepada umat Islam Uighur di Cina, di Xinjiang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Karena Indonesia sudah agreement, tanda tangan untuk hutang tahap pertama 647 triliun. Dan konsekuensinya seperti yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang 647 triliun tahap pertama, 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Sehingga akhirnya pemerintah Indonesia menyiapkan 19 bandara dan pelabuhan laut untuk menerima imigran dari Cina, termasuk dari kota Wuhan. Bahkan sampai tokoh-tokoh ulama di Indonesia termasuk Profesor Din Samsudin minta kepada pemerintah Indonesia untuk menolong saudara-saudara kita di Uighur yang dibunuh dengan cara-cara biadab oleh rezim Partai Komunis Cina. Akhirnya jawaban resmi pemerintah diwakili oleh Luhut bin Sarpanjaitan menyampaikan Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, genocide itu, pemusnahan massal itu benar-benar terjadi, dan penjualan organ tubuh kaum muslimin benar-benar itu menjadi sebuah fakta. Kita lihat. Sumber organ lainnya adalah warga etnis Uighur yang beragama Islam. Di Portotin menjelaskan, komunis Tiongkok menggunakan beragam cara. Sejak Juli 2016, komunis Tiongkok sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan fisik secara cuma-cuma di wilayah Xinjiang. Mereka beralasan untuk meningkatkan kualitas hidup warga etnis Uighur. Menurut survei Peter Garment, tahun lalu populasi Uighur sekitar 15-20 juta jiwa dan sudah hampir 20 juta umat Islam Uighur ada di Xinjiang. Dipaksa untuk tes darah. Alasannya untuk kesehatan. Tidak tahunya akan dibunuh dan diambil organ tubuhnya. bersama-sama mengeluarkan laporan yang berisi hampir 700 halaman. Laporan mengacu pada kasus transplantasi organ di Tiongkok yang berlangsung antara 50 sampai 100 ribu kali setiap tahunnya. Jadi 100 ribu kali per tahun pembedahan itu. Organisasi rasial menuduh komunis Tiongkok secara diam-diam telah memenjarakan jutaan orang etnis Uighur di Xinjiang. Fakta itu adalah puncak gunung es dari kamp konsentrasi di Tiongkok. Beberapa tahun yang lalu, media asing melaporkan bahwa jumlah tahanan di kamp-kamp seluruh Tiongkok mencapai lebih 5,5 juta suami-suami Uighur, umat Islam Uighur dimasukkan kamp tahanan. Nah, ini salah satu dokter yang ditugaskan untuk membedah, mengambil organ tubuh kaum muslimin Uighur. Akhirnya dia keluar dari Cina dan memberikan testimoni di sebuah LSM HAM di Amerika. Jadi beliau memberikan testimoni. Ini anak muslim Uighur, kalau kondisi psikologis wajahnya seperti ini, kata beliau, ini habis diambil organ tubuhnya, ginjalnya, Pak, dibedah, dijual ginjalnya oleh rezim Partai Komunis Cina. Kenapa? Anak-anak muslim itu dimasukkan di kamp tahanan, yang putra-putra, yang laki-laki dipisah dari keluarganya. Ternyata diambil organ tubuhnya
dijual oleh rezim Partai Komunis Cina. Ini salah satu testimoni dokter dari Cina. Kalau sudah kondisi wajahnya seperti ini sudah diambil organ tubuhnya. Dan beliau sendiri yang melakukan itu. Jadi dokter di Tiongkok ini panen organ tubuh. Jadi dokter-dokter itu sambil bedah sambil ditodong dengan senjata oleh polisi Cina. Bahkan beliau testimoni ada muslim yang ditembak tapi masih hidup, Pak. Tanpa anestesi, tanpa bius, langsung dibedah. Padahal dia masih hidup, dia meronta dari robekan pisau itu. Namun tubuhnya lemah sekali, darah di mana-mana. Tapi dia masih hidup, meronta-ronta. Jadi dokter ini dia akui dia seperti robot, sudah, Pak. Hanya menunaikan tugas sebagai dokter untuk mengambil organ tubuh umat Islam Uighur. Di rumah sakit di Xinjiang ini benar-benar mendapatkan keuntungan dolar. Akhirnya beliau benar-benar terpukul betul setelah keluar dari Cina. Dia merasa ada beban karena dia melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin Uighur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah apa yang diingatkan oleh Allah tadi yang saya sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 140. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin ini gugur sebagai syuhada, dimatikan dengan mati syahid. Apa yang kita lihat di India, apa yang kita lihat di Cina, di Xinjiang, ini bukan kekalahan. Kalau kita lihat secara kacamata iman, ini kemenangan, kemuliaan dari sisi Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran menegaskan, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Jangan. Kata Allah, orang yang mati syahid itu tetap hidup, dan Allah sendiri yang memberikan rezekinya.